Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Halo, senang sekali bisa ada di sini bareng kalian hari ini. Sebelum mulai, boleh nggak sih saya tanya sama kalian, siapa di sini yang seminggu terakhir ngerasa capek banget, tapi pasti tanya kenapa, jawabannya malah nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Coba angkat tangannya dulu dong, yang di pojok mungkin ada. Saya yakin banyak tangan yang terangkat, tapi setidaknya dalam hati pada ngaku, Kak, aku juga sama. Jujur, saya pun begitu. Dan mungkin itulah kenapa saya memilih topik ini untuk kita bahas bersama hari ini. Hari ini kita tidak akan bicara soal laporan, soal target bulanan. Kita akan ngobrol santai tapi serius tentang sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental kita sendiri. Lebih spesifiknya lagi, kita akan ngobrolin fenomena yang sering kita sebut dengan kata burnout. Tenang, ini bukan kuliah. Anggap aja ini obrolan antara teman yang peduli sama teman. Yuk kita mulai aja. Sebenarnya burnout itu apa sih? Coba deh aku mau nanya lagi sama kalian. Ada nggak nih di sini yang bangun pagi terus mikir, aduh udah harus kerja lagi padahal baru kemarin kerja, atau baru buka laptop, bukannya kerja malah bingung mau ngapain? Kalau iya, selamat datang di klub burnout. Tapi tenang aja, ini bukan hal yang memalukan kok. Burnout itu bukan sekedar capek biasa yang hilang setelah tidur atau liburan sehari. Burnout adalah kelelahan total, fisik, emosi, dan juga pikiran yang terjadi karena kita terlalu lama bekerja keras tanpa cukup pemulihan. Ibarat handphone yang baterainya sudah nol, tapi dipaksa terus menyala tanpa di-charge. Itu bisa kita analogikan sebagai kata burnout. Tanda-tandanya antara lain badan capek terus meski sudah tertidur lama, gampang emosi atau sensitif, nggak semangat lagi sama kerjaan yang dulu kita suka, sulit fokus, dan ngerasa usaha kita nggak pernah cukup atau dihargai. Sekarang saya mau kasih sedikit fakta yang mungkin bisa bikin kita mikir dua kali. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 15% pekerja di seluruh dunia mengalami gangguan mental. Dan yang lebih bikin kaget, depresi dan kecemasan akibat tekanan kerja menyebabkan kerugian ekonomi global senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Hanya karena hilangnya produktivitas. 1 triliun dolar itu kan bukan angka yang sedikit ya teman-teman ya. Dan itu hanya dari sisi ekonominya saja, belum dihitung dari sisi manusianya, rasa sakit, kesendirian, dan jalan hidup yang terganggu. Di Indonesia ternyata sama saja, bahkan lebih memprihatinkan. Kemenkes Republik Indonesia mencatat 1 dari 5 orang Indonesia mengalami gangguan mental, tapi hanya sedikit yang dapat bantuan. Karena masih banyak orang yang takut dibilang lebay, lemah, atau kurang bersyukur. Coba deh kita renungin sebentar aja. Pernah nggak kita atau orang di sekitar kita mengeluh, capek, terus dijawab, ya wajar lah, semua orang juga capek. Itu loh yang bikin orang males minta tolong. Riset dari Into the Light Indonesia juga menunjukkan bahwa burnout jadi salah satu faktor utama yang merusak kesehatan mental pekerja muda Indonesia. Terutama setelah pandemi COVID-19, pandemi yang mengaburkan batas antara jam kerja dan juga waktu istirahat. Tiba-tiba rumah jadi kantor dan kita nggak punya ruang untuk bernafas. Dampaknya ternyata benar-benar serius, bukan lagi lebay. Para ahli dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menjelaskan bahwa dampak burnout itu nyata dan bisa makin parah kalau dibiarkan. Salah satunya menjadi menghilangkan percaya diri, jadi anjlok, emosinya habis, kehilangan makna kerja dalam arti kehilangan motivasi dan juga tujuan. Bahkan dalam jangka panjang bisa berkembang menjadi depresi serius yang butuh penanganan dari medis profesional. Dari 4 dampak tadi, ada nggak yang pernah kalian rasakan? Nggak perlu jawab keras-keras, cukup diakui dalam hati. Pengakuan ini langkah pertama yang paling penting untuk menyadari adanya indikasi burnout. Terus kita harus gimana? Nah, ini bagian yang paling penting. Burnout bukan takdir, bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Ada hal-hal yang nyatanya bisa kita lakukan. Pertama, mulai dari diri sendiri. Berani bilang, aku butuh istirahat. Dan beneran beristirahat. Bukan scroll media sambil rebahan, tapi pikirannya masih di kerjaan. Tetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Matikan notifikasi di luar jam kerja. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk bicara dengan psikolog atau konselor kalau tekanan sudah terasa terlalu berat. Minta bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, untuk tempat kerja atau perusahaan, Rumah Sakit Wanolongan IHC menegaskan bahwa perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang peduli pada kesejahteraan mental karyawannya. Ini bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalnya kayak jam kerja yang fleksibel, hak cuti yang tidak menimbulkan rasa bersalah, dan budaya kerja yang saling mendukung, bukan saling sikut. Kemudian yang ketiga, kita semua perlu ikut mengubah budaya di sekitar kita. Mulai berhenti bilang, ah lebay, itu melukai perasaan.
Ketika teman curhat soal stres, mulai tanyakan dengan tulus, kamu baik-baik aja enggak? Kamu kenapa? Kepada orang-orang yang kita sayangi. Karena kadang satu kalimat itulah yang sering dibutuhkan untuk tidak merasa sendirian. Tantangan untuk kalian semua. Setelah sesi ini selesai, coba tanyakan ke minimal satu orang di sekitar kalian. Kamu tepuk gitu punggungnya. Kamu bilang, kamu baik-baik aja atau enggak? Kamu lagi kenapa-napa kan? Kamu dengerin kalau misalkan dia lagi punya keluhan. Dan dengarkan ya jawabannya dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, kita hidup di zaman yang menuntut segalanya serba cepat, serba produktif, serba sempurna, dan di tengah semua tekanan itu sangat mudah bagi kita untuk lupa bahwa kita manusia, bukan mesin. Karir yang cemerlang, gaji yang besar, jabatan yang tinggi, semua itu tidak ada artinya kalau kita meraihnya dengan mengorbankan kewarasan dan ketenangan jiwa kita sendiri. Jadi, marilah kita semua mulai dari sekarang, rawat diri sendiri. Sebaik kita merawat pekerjaan kita, kenali tanda-tanda burnout sebelum terlambat. Bicara kalau perlu bicara, dan ingat, meminta tolong bukan kelemahan, itu justru salah satu hal pintar yang bisa dilakukan manusia. Pesan terakhir dari saya buat kalian, bekerja keraslah, tapi jangan lupa pulang ke dirimu sendiri. Karena kamu bukan mesin, kamu manusia, dan kamu layak untuk baik-baik saja. Terima kasih sudah mau dengerin dan terlibat dalam obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.